Oke, anak muda lah ya pokoknya. Iya, jadi kan kalau ngobrolin soal anak muda itu berhubungan juga sama olahraga. Ya. Iya, itu pun yang sudah saya rasakan waktu berjuang untuk mendapatkan stadion sepak bola di Jakarta. Jadi di sebelum Pilgub DKI udah beberapa kali janji gubernur untuk membangun stadion tapi nggak terrealisasi. Padahal stadion itu bukan cuma tempat menonton atau bertanding sepak bola, tapi di situ ada semangat kebangsaan karena di tahun 1928 itu Muhammad Husni Tamrin menyerahkan uangnya 2.000 gulden untuk membangun salah satu stadion, itu namanya VIJ, Football Indonesia Jakarta. Itu karena pribumi nggak boleh main bola di lapangan Belanda. Nah akhirnya itulah cikal bakal lahirnya Persija Jakarta. Nah Persija Jakarta dan pertandingan pertama yang dibuat di stadion itu, kick off pertamanya ditendang langsung sama Bung Karno. Yang waktu itu Muhammad Husni Tamrin menjemput Bung Karno dari tempat yang diasingkan, datang ke stadion sepak bola, dia nggak ngomong apa-apa, cuma kick off. Itu pertanda proklamator kita sudah hadir di tengah-tengah kita kembali setelah diasingkan. Jadi semangat anak muda itu, politik dan sepak bola itu udah sejauh itu. Baik. Nah akhirnya ada stadion VIJ, terus juga Bung Karno memberikan lapangan Ikada, tapi lapangan Ikada berganti jadi Monas, digantikan Persija main di Menteng, Menteng digusur juga jadi taman. Akhirnya Persija berkandang di Lebak Bulus berganti jadi stasiun MRT, janji diganti tapi belum ada, kita punya GBK tapi itu stadion punya Indonesia. Jadi Persija dan sepak bola Jakarta tidak punya kandang. Tidak punya kandang dan akhirnya saya ngejar tuh kemana tuh, Anies. Anies memang semenjak di Jakarta itu udah seperti sekarang desak Anies ada, dulu di Jakarta ada namanya Rabu Bersama. Nah itu boleh semua hadir di situ. Saya menantang Anies, bagaimana Anies berjanji untuk membuat stadion. Akhirnya saya bikin kontrak politiknya. Saya bikin kontrak politiknya, bertanda tangan saya sendiri, bahwa dari situ juga saya menjelaskan kepada anak muda kayak, ya walaupun lo bukan siapa-siapa, lo akan diterima oleh pemimpin yang benar-benar mau mendengarkan. Akhirnya kontrak politik itu terjadi, saya terus desak, saya terus ketemu Anies, saya tanya stadion-stadion. Dan setelah 2 tahun memimpin kan ditinggal tuh wakilnya. Ngeri dong, waduh janjinya teratasi nggak nih gitu kan. Akhirnya terus saya kejar sampai stadion itu selesai. Dan Anies menepati janji itu, stadion itu jadi bukan cuma menepati janjinya sama saya dan warga Jakarta. Tapi secara garis besar Anies membayar hutang itu secara lunas untuk Muhammad Husni Tamrin. Itu sih. Jadi anak-anak muda fokusnya di mana, lo harus berjuang dan ketemu pemimpin yang benar-benar amanah. Insya Allah Anies Baswedan orangnya.